dan asuransi dalam pandangan Islam. Pemirsa, inilah hasil ensiklopedia Islam dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan berikutnya akan kami sajikan ulasan tentang bagaimana asuransi dalam syariat Islam. Asuransi menjadi bagian dalam kehidupan modern saat ini. Resiko dan ketidakpastian bisa diatasi dengan adanya jaminan asuransi. Bagi sebagian kalangan umat Islam, memiliki jaminan asuransi seolah-olah tidak percaya takdir dan pertolongan Allah. Nah, bagaimanakah hukum Islam memandang asuransi? Inilah berbagai pandangan para ulama mengenai asuransi. Asuransi bisa diartikan menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah takaful atau tadamun, artinya saling menanggung. Ada yang menyebutnya dengan istilah at-ta'min, yang artinya aman, tentram, dan tenang. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung memberi pertanggungan pada pihak tertanggung setelah membayar premi atas segala kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita tertanggung, termasuk jika tertanggung meninggal dunia. Asuransi menjadi solusi untuk menanggulangi berbagai resiko dalam kehidupan modern ini, mulai dari penyakit, kecelakaan, hingga kematian. Asuransi merupakan muamalah kontemporer yang belum dipraktekkan pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asuransi. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i mengharamkan asuransi, termasuk asuransi jiwa karena mengandung unsur judi, ketidakpastian, dan riba. Sementara ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya karena dalam kaidah muamalah segala sesuatu halal selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Namun, ada sebagian ulama yang hanya membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial. Dan sebagian ulama lagi mengkategorikan asuransi sebagai syubhat. Artinya tidak diharamkan, tapi kita harus hati-hati karena khawatir perbuatan itu terjerumus pada perbuatan haram. Asuransi syariah muncul sebagai solusi atas keraguan sebagai umat Islam atas kehalalan asuransi konvensional. Model asuransi syariah diakui oleh ulama dunia pada tahun 1985 sebagai asuransi yang sesuai dengan syariah Islam. Di Indonesia, asuransi syariah mulai diperkenalkan pada tahun 1994. Sejak itulah bermunculan model asuransi syariah yang dikelola perusahaan asuransi konvensional. Dasar hukum asuransi syariah berdasarkan hadis Nabi bahwa umat Islam bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah, Allah memerintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan kesabaran. Inilah yang menjadi landasan pentingnya asuransi dalam kehidupan kita. Resiko dan ketidakpastian selalu membayangi kita, namun Islam menganjurkan kita untuk membuat perencanaan masa depan. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Hasyr, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam asuransi syariah, risiko tidak dialihkan pada pihak lain, tapi ditanggung bersama oleh para nasabah. Asuransi syariah bertujuan untuk saling menolong. Dana yang terkumpul berupa premi menjadi milik. Dana premi dialokasikan sebagai dana tabaru, dana untuk menolong sesama nasabah jika terkena resiko. Dan sebagian dana dialokasikan untuk investasi yang dikelola perusahaan asuransi dengan sistem bagi hasil. Sementara asuransi konvensional, dana premi menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menggunakan dana tersebut. Bahkan sebagian perusahaan asuransi menetapkan aturan premi yang dibayarkan nasabah akan hangus jika periode asuransi sudah berakhir. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaru,
Sedangkan perusahaan asuransi konvensional diambil dari rekening dana perusahaan meskipun resiko tertanggung dialihkan pada perusahaan asuransi. Asuransi tidak sekedar proteksi dari resiko, juga berupa investasi. Misalnya dalam asuransi pendidikan, dana premi sebagian dialokasikan sebagai dana investasi yang nilai tunainya bisa diambil untuk keperluan dana pendidikan. Ketika orang tua sebagai pihak tertanggung utama meninggal, maka anak sebagai ahli waris berhak mendapat dana santunan tanpa mengurangi dana yang diinvestasikan. Untuk selanjutnya, pihak perusahaan yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk menabung hingga berakhirnya periode yang disepakati. Inilah model asuransi yang saat ini berkembang, baik yang konvensional maupun syariah, walaupun berbeda dalam perjanjiannya dan sistem pengelolaan dananya. Ada lagi model asuransi niaga dan asuransi kecelakaan. Namun asuransi jenis ini diharamkan karena bersifat spekulatif dan mengandung unsur ketidakpastian dan perjudian. Dalam akad perjanjiannya bersifat untung-untungan. Jika tidak terjadi resiko, pihak nasabah menanggung kerugian karena membayar premi. Sebaliknya, jika terjadi resiko, pihak perusahaan yang dirugikan. Dalam muamalah, syariah Islam menetapkan prinsip-prinsip saling menolong dalam kebajikan. Dan Rasulullah melarang jual beli dengan untung-untungan dan mengandung unsur penipuan. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.